Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat dan semoga semuanya tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa ibadahnya terus istiqomah ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar seputar tayamum. Siapa yang pernah tayamum? Atau ada yang sudah tahu apa itu tayamum? Nah, apa itu tayamum? Tayamum menurut bahasa adalah al-qasdu, yang artinya menyengaja atau menuju. Ya, itu tayamum. Itu arti pendeknya bahasa itu. Kalau arti panjangnya atau menurut istilah adalah menyengaja mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan suci dengan cara tertentu, ya. Jadi tayamum itu menggunakan debu, bukan tanah liat, ya, bukan lumpur, tapi debu. Diingat-ingat ya anak-anak. Tayamum adalah sebagai pengganti wudhu ketika tidak ada air, ya. Jadi kalau tidak ada air boleh menggunakan debu untuk tayamum atau bersuci, ya. Tapi kalau ada air harus menggunakan air, kecuali orang yang sakit tidak boleh kena air, beda lagi. Tayamum dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar menggunakan debu yang suci, ya. Hadas itu adalah kotoran, ya. Jadi debu yang suci yang digunakan. Tidak usah apa cari-cari debu yang tebal terus digosok-gosok ke tangan. Tidak usah. Tapi cukup benda yang ada di sekitar kita itulah sudah ada debu. Mungkin tembok, meja, itu sudah. Jangan nyari yang lebih kotor karena debu itu suci. Kalau yang lainnya belum tentu suci. Tayamum merupakan ruksoh. Ruksoh itu adalah keringanan untuk memudahkan melaksanakan ajaran Islam dalam segala kondisi dan situasi. Ya. Nah, syarat dibolehkannya tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Jika mencari air kemana-mana sudah tidak ada, boleh dengan tayamum. Tapi kalau tidak ada air di rumah kita sendiri, dan di masjid masih ada, maka tidak boleh dengan tayamum. Kecuali satu komplek, satu perumahan, airnya habis semua. Kalau mau ke tempat lain jauh, nah itu tidak apa-apa. Boleh tayamum. Tapi kalau sesama tetangga, satu tetangganya masih ada air, di rumah kita yang tidak ada air, maka harus menggunakan air. Yang kedua, sedang sakit. Nah, orang yang sakit boleh wudunya diganti dengan tayamum, boleh, ya. Karena dikhawatirkan kalau naik turun tempat tidur karena sakit, ya kan, harus ke kamar mandi, nah susah, boleh dengan tayamum. Yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir dan kesulitan mendapatkan air. Contoh, sedang di pesawat, ya. Mungkin kalau di pesawat ada kamar mandi, tapi kalau kesusahan boleh diganti dengan tayamum. Atau sedang di kereta api, ya. Pas kamar mandinya kok airnya kosong, nah kan tidak mungkin kereta apinya disuruh berhenti di tengah-tengah. Nah itu boleh dengan tayamum, ya, karena sulit dapat air dan juga kita dalam keadaan perjalanan. Selanjutnya, ya, ini rukun tayamum. Rukun tayamum ini adalah gerakan atau yang harus dilakukan tidak boleh ditinggalkan ketika melaksanakan tayamum. Yang pertama adalah niat. Harus niat. Ada yang tahu bagaimana niatnya tayamum? Nah, niat tayamum itu hampir sama dengan wudhu. Ya, hanya mengganti kalimatnya saja. Nawaitul wudhu'a diganti nawaitul tayamuma.
li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Nah, maaf ini tulisannya belum diganti sama Pak Yazid ya. Tapi wudunya itu diganti tayammum. Nawaitu tayammuma li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Nah, saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan debu. Nah, jadi wajah, batas atasnya sampai rambut, batas samping kanan kiri itu adalah telinga, batas bawah itu adalah sampai bawahnya dagu. Ya. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Ya. Nah, ini. Ada yang berpendapat tidak sampai di siku juga tidak apa-apa, hanya sampai pergelangan tangan. Nah, kedua-duanya betul. Anak-anak boleh memilih, boleh mengusap sampai siku, ya, boleh mengusap hanya sampai pergelangan tangan. Nah, dan tangan kanan digunakan untuk membasuh yang kiri untuk yang kanan. Yang terakhir adalah tertib urut. Jadi tayamum ini hanya yang diusap hanya bagian muka, wajah, dan tangan, ya. Jadi tidak sampai kumur-kumur. Jangan-jangan nanti anak-anak kumur-kumur pakai debu. Nah, bagaimana rasanya itu? Ya. Jadi tidak ada, hanya dua itu saja. Nah, yang membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan tayamum? Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum, ya. Yang kedua, ada atau melihat air di luar waktu sholat. Nah, ketika mau sholat, ya kan sudah tayamum, ternyata adzan kok melihat air. Nah, tayamumnya berarti tidak sah, harus diganti dengan wudhu, ya. Jadi tidak boleh. Nanti kalau memang dicari-cari air tidak ada, boleh dengan tayamum. Tapi kalau sudah melihat kok pas ketika mau sholat, nah, harus diganti dengan wudhu. Tapi kalau sudah sholat, kok turun hujan, nah tidak perlu diganti, lanjutkan sholatnya. Yang ketiga adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Nah, karena tayamum ini hanya ajaran orang Islam. Jadi kalau orang yang non-Islam, tidak diterima tayamumnya. Nah, tata cara tayamum. Yang pertama adalah niat tayamum. Yang tadi, ya. Niat. Nawaitu tayamuma li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan ke debu, ya, diletakkan. Setelah itu ditiup dulu telapak tangannya. Nah, setelah meniup debu yang ada di telapak tangan, baru diusapkan ke wajah kita, ya. Dua telapak tangan tadi diusapkan ke wajah kita. Yang keempat, meletakkan lagi ke tangannya ke debu lagi. Setelah diletakkan ke debu, telapak tangannya ditiup. Setelah ditiup, baru diusapkan ke tangan sampai ke siku, ya. Tangan kanan dulu. Kemudian tangan yang kiri, ya. Yang keenam, usahakan kedua telapak tangan jangan bersentuhan, ya. Karena nanti kalau kesentuhan kan yang tak satunya sudah habis, sudah kotor, kena yang bersih kan kotor lagi, ya. Tidak jadi suci nanti. Nah, ini. Jadi mengusapnya cukup sekali saja. Wajah juga sekali dengan dua telapak tangan. Tangannya itu juga masing-masing satu kali, ya. Ini tata caranya. Nah, terus bagaimana model tayamumnya? Nah, setelah ini anak-anak kita simak bagaimana tata cara tayamum, ya, melalui video. Nah, diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum, Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad.
Tayamum lebih sederhana dari berwudu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Nah, setelah selesai berwudu atau tayamum, lalu kita bersiap untuk mengerjakan sholat.